Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid amin. Marilah pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian tafsir. Khususnya tafsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu lan awe nafaqah sira fisabilillahi krono dalane Allah aito ati tegese taat nang Gusti Allah al jihad tegese jihad wa wilan jihad wa tukul audoneka kasaba sira bi lan tangan sira ai angfujikum tegese sira wal ba'u jaidatun wa tukul bi ing awak sira ing tangan sira wal ba'u jaidatun ila talukati maring kerusahaan ay halati kerusahaan bil saya ngaker kain nafas sana bil jati dalam ginai perang alitar ke aniaja lianahu kalau saya insya itu yokawi mon al adhan alaikum anjasa. Di sini kita disuruh ayat ini diperintah untuk infak untuk taat kepada Allah dalam jihad dan lainnya ya. Mungkin membantu bagi miskin, mungkin sekarang ya membantu membangun masjid, membangun musola, pesantren, madrasah ya. Kalau di zaman Rasulullah yang paling urgent ya perang ya, menghadapi orang kafir ya. Karena pada masa itu kan Islam mulai dikembangkan di dunia Allah pada Rasulnya. Wadu kubiaidikum dan menjatuhkan kamu terhadap hukumnya terhadap kerusakan di sini. Kalau di tafsir ini bil imsak tidak mau bernafkah untuk jihad atau lainnya. Kalau kita tidak mau untuk berpartisipasi dalam jihad, kalau kita berdiri semua ya sama dengan menguatkan orang-orang yang memusuhi kita pada zaman itu ya orang-orang kafir ya. Karena dengan semakin minim bantuan ya mungkin peralatan yang dibeli juga semakin minim. Dengan semakin banyak semakin besar dukungan umat Islam orang mukmin ya harapannya senjata semakin banyak semakin kuat juga semakin mudah untuk mengalahkan orang-orang kafir ya. Wa sinu lan bagusan sapa sira binakan wa ghairu lan kok namo itu inna zalika yuhibul amsin kaya takut uji penting ngandar nama ing muslimin dan berbala kebagusan dengan bernafkah. Karena awalnya tadi wa'abuku maka di sini kita nafkah wa ghairu nafkah. Innal yuhibbul muslimin. Allah suka orang yang berbagus dalam arti Allah memberikan pahala. Suka itu di sini memberikan pahala. Atau mungkin juga yang lain mungkin juga memberikan rezeki yang lancar dan juga bisa. Wa timulane men al-hajj yang haji wal umrah lillahi Allah. Dua tiga kang sapa bihi hae haji umrah. Pada ayat ini terjadi khilafiyah dalam hukum. Kalau haji semua ulama ittifaq setuju hukumnya wajib seumur sekali. Jadi sekali melakukan haji. Berarti kalau umroh ini khilafiyah, ada yang mengatakan wajib. Jadi itmam di sini itmam dalam arti itmam berarti wajib menjalankan. Ada yang itmam menyempurnakan dalam arti ya menyempurnakan amalia, jangan sampai ada yang tertinggal itu maksudnya. Jadi
ada yang wajib, ada yang fain usul lamun den cegah sapa sira muni den an iman sangin itmamihi manipun kan umrah diaduin sebab satru. Nah, ini menjalankan haji dan umrah tapi tercegah. Pamastai sira moko wajib istasara kang gampang tasara gampang mengenai saking atur hadiah ajrah bahwa hadiah bisa. Jadi kalau kita tercegah ini memang pernah kalau zaman Rasulullah pernah dihalangi oleh orang kafir ya di Amul Hudaybiyah itu kan akan melakukan umroh ke Mekah kemudian kembali karena dihalangi oleh orang-orang kafir. Jadi Nabi akibatnya ya ini hanya melakukan hadiah tadi, menyembelih kambing ya. Tapi kan dicegah itu tidak hanya kalau dulu mungkin musuh, kalau sekarang mungkin ya tercegah karena sakit, terhalang karena sakit mungkin juga, atau mungkin musibah mungkin saja ya. Wala takli aja nyokor sang pra-pra kepala sira ayat tatakal lalu tatakal odol sapa sira saking kram kata yabdo kesengane tumeka terampung apa aja rupa ilmat kan sebut nakilau ing ngon halal limbeleh kaya kilo ngon halal apa limbeleh. Jadi jangan setelah tercegah tadi harapannya jangan tahallul ya, jangan mencukur rambut sehingga mengeluarkan hadiah yang berupa kambing tadi itu dalam arti sampai tempat yang dihalalkan untuk menyembelih kambing tadi itu baru boleh mencukur ya. Bahwa makan al-sor tempat kacegah saking ihram. Jadi di situ baru cukur ya. Tempat yang tercegah ihram tadi gitu ya. Indah Syafi'i ini menurut Imam saya karena kalau kita mempelajari fikih hukum-hukum syariat itu banyak terjadi khilafiyah. Makanya kita kalau mengetahui suatu hukum jangan sekali hukum yang kita ketahui itu pasti segalanya ya. Kita harusnya memberikan peluang orang lain untuk yang mungkin punya pendapat beda kalau hukumnya itu belum ada kepastian 100% gitu ya. Kadang-kadang kita ini tahunya satu tapi mengklaim itu yang benar, yang lain salah. Ini kan juga keliru ya. Fayudbaku fihi maka templeh apa fihi dalam makilah tempat makan tadi. Biniatir tahallul tahallul. Udah saking amal haji. Wa yufarraqu lan den bagiaken alamat sing pira-pira wong miskine haram. Jadi kemudian setelah belat dibagikan ya. Wa yahliku lan nyukur si orang tadi ya. Orang yang ikhram tadi wabi yasu tahallul. Dengan itu menyembelih kemudian cukur maka hasillah tahallul sudah dibolehkan maksudnya ya, melepas ihram ya. Paman mengkutami kanon minggu sang cerok iku mari temloro aubi utawa tetemuman dan apa adan piloro misalnya kepalane man kakom den kaya tuma sudah ing kamalu pahala komong man yang masuk firman. Seandainya ada kasus ya orang menjalani ihram kemudian sakit
mungkin sakit itu yang apa ya, yang mengharuskan untuk mencukur. Mungkin barangkali kalau di sini dicontohkan aubi adam rosi, kepalanya banyak kutunya, atau mungkin kadang-kadang kan ada orang yang kepalanya luka gitu ya, luka kan akan diperban misalkan ya, itu harus dicukur dulu misalkan, yaitu ya harus dicukur ya, boleh melakukan cukur. Kalau tidak cukur kan mungkin barangkali sulit untuk mengobati yang ada di kepalanya, barangkali itu kan juga diperbolehkan ya. Fawiyatun alaihi, maka wajib fidyah alingan semal min siamin saking musuh, maka wajib bayar fidyah, ya bayar dendanya tadi ya, min siamin atau bayar pengganti siamin sing poso ya, berupa puasa saat ayamin ya. Tiga hari au sadaqatin min siamin li salasati ayamin, 3 hari au sadaqatin atau sedekah bisa latih asuin, telung centak, kira-kira 2400 gram ya. Ini diberikan kepada orang miskin. Min gol pikutil yang jelas dari makanan yang biasa dimakan untuk makanan secara umum ya, untuk orang-orang tersebut, bukan makan selingan, makan pokok ala cita dimasakina, terhadap 6 orang miskin. Au nusukin atau kurban, ada kisatin, atau mungkin menyembelih kambing. Jadi di sini fidyah bisa puasa, bisa sedekah, bisa menyembelih kambing. Au litakhir wa faedah au sedekatin au nusukin, itu faedahnya bisa milih, tidak ada kesuanya. Wa bi man halakon, bisa makan ini tadi orang mencukur sakit kepalanya, orang mencukur karena tiada wudu, dianau ala bilkaf, karena orang lebih utama dengan bayar kafarah denda ya. Wakada man istam ta'a bi ghairil haqqi, atau mungkin juga orang yang seperti sakit atau menyukur tanpa udzur, orang yang berwangi-wangian atau memakai pakaian aluk sing nganggo pakaian sing nutupi yang terjahit ya. Waduni wewangen. Jadi udrin bisa udzur, bisa awal selain udzur. Wangi ini mungkin barangkali kalau tidak pakai wangi dia ngeluh atau apa, bening atau apa gitu ya. Kalau tidak pakaian yang menutupi mungkin tubuhnya bermasalah kena sinar matahari barangkali gitu ya. Dan, tapi tetap bayar tadi ya, fidyah. Faida amintum, marikane aman ala dua, kalau sudah aman di sini aman dari musuh, atau mungkin aman dalam arti tidak sakit, atau mungkin aman dari tercegah perjalanan bencana, tidak bisa, sudah aman dari hal itu. Bi andaba aulam yakun, atau mungkin musuhnya tidak ada, atau mungkin pergi kan ya. Kalau dulu memang kan beda dengan sekarang ya. Kadang-kadang dulu itu haji itu di sana kadang-kadang ada yang ada perampok ya, kadang-kadang yang di tengah jalan. Beda dengan sekarang kan ya memang terhalang kadang-kadang, hanya mungkin faktor teknis ya, mungkin tempatnya terlalu penuh, mungkin itu kan halangan, tidak bisa cepat ya. Paman tewon tamata ngalap bunga sopma istamta ati kecengal bunga bil umroti, kalau umroh bisa bifar sebab rampungi haji
rampunge man mina saking umroh. Bisa apa saperampunge man mina saking umroh bima turutikan barang-barang sing diharamake sebab ihram. Ya haji sampai haji ini kemungkinan ini kan gini, kalau ini orang seperti orang haji tamattu itu kan mungkin saja ini ya, setelah melakukan umroh selesai dia akan melakukan haji, tapi di Jeddah itu dia melakukan hal-hal yang seperti tadi taibi, atibi, walubsi itu ya. Itu wewangian itu mungkin saja ya kan haji sampai ikhram haji ailakan sang ikhram bi haji ba yakuna akhram biya ya biarkan untuk ikhram biarkan fi asyuri endang bulan Dzulhijjah. Jadi dia melakukan umrah di bulan Dzulhijjah mulai bulan ini ya, bulan Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah. Ini kan 70 hari. Dalam 70 hari itu dia melakukan ihram umroh, kemudian berhenti, selesai umrohnya akan dilepas misalkan itu Jeddah itu mungkin melakukan istamta tadi ya, berbunga yang tidak diperbolehkan, tapi bisa kalau terlanjur bisa diganti dengan yang atau dam ya atau fidyah. Pamastaisara ta'asunat maka wajib pama maka wajib istaisara perkara kang gampang. Pama maka wajib perkara istaisara kang gampang aitat agama minati saking ubali hadiah alimat. Jadi kalau itu ya orang harus tadi harus mengganti dengan hadiah. Bahwa satunya itu kambing ya. Ya ada bahwa batal ihram bi. Jadi menyembelih setelah buyar dari lepas dari ihram haji. Wal afdal yauman nahri. Tetapi walaupun buyar dari ihram haji sebaiknya di waktu nahr tidak lebih, tapi bisa lebih setelah hari 11, 12, 13 itu sebaiknya itu. Setelah itu juga boleh, tapi yang afdal itu. Pamalamnya itu memanung tem iku lan cuman semar hat ya ing hat ature gak nemu kambing di fakti karena gak dirgo. Jadi tidak bisa menemukan kambing karena tidak punya uang. Au fakti samani. Tidak bisa menemukan ahli fakti karena memang kambingnya tidak ada. Au fakti sama atau mungkin orangnya tidak punya uang. Harganya mungkin terlalu tinggi, uangnya tidak cukup. Ya ada dua hal. Kambingnya tidak ada atau tidak mampu. Fasyam fa'alais yang lisa. Salah satian fil haji. Jadi penggantinya puasa 3 hari fil haji. Fil haji nanti pada waktu haji tadi ya haji sebelum hari raya Kurban, bahkan sebelumnya sebelum Arafah ya, supaya tidak mengganggu kegiatannya, jangan sampai puasa mengganggu kegiatannya jadi masalah. Fi hal ihram bi fayajibu kinaitin ay yukrima qabla nadima. Wajibnya ihram sebelum hari ke-7, sebelum tanggal ke-7 maksudnya min Dzulhijjati. Wal abdulu qabla satis. Sebaiknya ya ihramnya itu sebelum tanggal merdeka atau yang karena kalau semakin mepet akibatnya menabrak, bisa-bisa puasa Arafah dia tetap puasa, bakal itu adalah makruh bagi orang yang ihram. Nah itu somuha ayam tasrek walayadu somuha ayam tasrek. Jadi juga tidak diperbolehkan ya puasa salat ayam itu sampai hari tasrek ya tidak boleh ya. Walaupun bukan orang haji juga tidak boleh ya. Hari nahar hari kurban ditambah 3 hari juga tidak diperbolehkan, haram ya. Walayaju semua ayam tasrik al asah qaulai Syafi'i. Tapi di sini kalau menurut pendapat dari mazhab Syafi'i tidak semuanya mengharamkan ya puasa 3 hari yang ada hari tasreknya, yang sampai
di hari tasyrik juga berpuasa. Kemudian karena kewajibannya 10 puasa atin yang 3 setelah pulang wajib saum alikan mulai sapa ai ilawatun natiku manan tanah kelahiran sira makata baik rumahnya di Mekah di luar Mekah ya. Wakila idza faratum min amali ana dawuh apa idza far alikan rampung min amal aja pira-pira sekabehane ada yang mengatakan puasa setelah bubar haji tidak di situ ya. Kita pulang bebas wabi lan iku ing dalam daerah rojatu iltifatun an waibati idza rojatu kan bukan idza rojau gitu ya. Tilka utam kene kumpulane telulan itu iku asal 10 kami langsung sempurna. Jadi semuanya jumlatun takkidun. Seratun iku jumlah takkid 5 qabla sabdan jumlah. Dalika al hukmu al madku ta hukum al madku dalika untuk hukum al hukmu al hukum al madku mewujubil hati saking wajib robo untuk hadiah ay siam-siam alaman tamata yang bunga iku liman kedhe wong lam yakun kang ora ana apa alu aliman yu hadiri maji haram ora hadiri maji haram bi an yakun kanyon ana sapa aluhu iku ala dunima sak andape marhalaten pelakon pempondokan hasan indah sapi. Jadi ini di luar orang yang bertempat tinggal di sekitar Masjidil Haram ya. Kalau di sekitar Masjidil Haram kana fala dama kan mongko ana sapa iku mang wong sing nglakoni iku mang ya. Fala dama kok. Jadi kalau orang yang berbunga tadi itu sekitar Masjidil Haram agama wala siyama paling tamat sangkan nglakoni bebunga malah bebunga wabid ahli isarun wabid ahli. Jadi ini tadi kesimpulannya lam yakun al khadimah ya ada dua yang di dalam lingkup Masjidil Haram tidak kena, kalau di luarnya kena yang tadi ya, kena hadiah, kena ketiak tadi ya, kena dam tadi ya, denda. Wa fi dzikril ahli is'arun nyebut ahli itu is'arun bistiratu tautin memberikan penjelasan kalau harus ada istiton bertempat tinggal. Kalau aqama qabla ajlahat wala tautin, kalau dia itu mungkin di bulan-bulan haji tapi tidak bertempat tinggal watamata'a dan dia itu bunga-bunga fa'alaida, maka dia juga wajib. Jadi kalau mukim sebelum bulan haji dan bertempat tapi dia berbunga-bunga pada waktu itu fa'alaida, maka dia juga kena hadiah tadi ya. Wawa akhadu wajah ini juga menurut Imam Syafi'i salah satunya dikenakan wasanila, tapi ada yang mengatakan tidak. Di dua pendapat ya, ada yang satu harus, yang satu tidak, karena orangnya ini tidak istawten, tidak bertempat tinggal atau mungkin tidak berKTP di situ barangkali ya. Walau kinayatun nafsi, walau kinayatun cakawaan orang yang ikhram maksudnya. Walau juga bitamat, filmutamat itu filmadikro bisun alquran. Jadi haji tamattu dalam arti yang orang melakukan tamattu itu di sini korin juga disamakan. Bedanya kalau tamattu kan gini, menjalankan umroh kemudian Jeddah haji. Kalau kiran kan bersamaan. Bahwa manakam belum melakukan itu orang melakukan ikhram umrah dan bersamaan. Au yudhilang al hajja alaiha, atau memasukkan amalan dalam ikhram haji alai dan ikhram umrah. Qoblat tahu. Jadi
memasukkan tidak bersamaan tapi memasukkan jadi setelah ihram haji gitu ya, kemudian dia memasukkan ihram umrah tapi sebelum tawaf, itu juga hukumnya seperti itu. Watamun tiasa Allah bersalah mengatakan yang mengkemen Allah ingsra bi kalamah wa yanhaq min Allah kum ingsra an saking walam lamun mati asawat Allah iku satu kop banget siksane leman maring khalafa kanun sapa amin Allah. Al hajju utai haji waktu asyurun maklumaten kan den weruhi sawal wa dzulqa'dah wa sulayalin 10 dina minal haji bulan wakila kulo sekabehane dzulhijjah panu te wong iku faradha mata akan alam pimihin ing dalam asyur maklumah akan pilih kromi-kromi bi kang fala fasa maka ora oleh jima iku maujud jimaa njak fi'il haji wala fusa ora ana nglakoni maksiat maasin wala cita ana padu bisa berkaji fa fikiratin bi paling awal. Tadi ada yang baca wa fala rafasun wala fusukun gitu ya. Jadi di sini haji itu kan sudah tertentu ya, 70 hari ya. Syawal, Dzulqa'dah, 10 Dzulhijjah. Tapi ada yang mengatakan Dzulhijjah itu seluruhnya sebulan ya. Fa'am faradha fil haja, kalau sudah dia niat haji, melanda ihram haji, tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istri ya. Walaupun tak boleh berbuat maksiat. Ya ada aturan, mungkin tidak boleh masih ada menebang tanaman di sana mungkin ya lagi ya. Walajita jangan sampai bersengketa ya. Wal muradu fi salasati yang dimaksud tadi rafasa wujud itu adalah larangan, walaupun perintahnya hanya begitu walaupun tapi itu maksudnya larangan. Wa matapalu wa matafalan tap melakukan min khairin bagusan kasetakan ya alam maqam wa apa yang kita lakukan dekat Allah tapi dalam fayuza jikumbi maka Allah balas panaja fi al-yaman kemudian temen wong ahli Yaman makan ahli Yaman iku yakujun kerja bila jalan kantang pesan fayakun nama kok Yaman ikalan nganggalak anas musuh. Ini ada ayat yang turun mengomentari orang-orang Yaman pada masa dulu ya. Watazawadu pedawat lan sang musra makan yuban nakal masra disabel marang belum maca fa ina kharajat sak temene apik kecamu wata-wata. Madhepara yutawakan den doi bi apa su alun nas yuk manusa wa balura liyane su anas watakuni yang mesti asuk ningsun ya laba kan duweni ya laba ngene akal dan ukul ini akal. Jadi fa'in ini watazawat ini kalau diartikan berdasarkan asbabun nuzul ini artinya ya tazawwud berbekalah fa'inna takwa di sini bukan dalam takwa secara umum, takwa bukan takwa secara umum tapi takwa di sini takut untuk mengganggu meresahkan manusia karena peminta-minta bahkan kan kadang pernah terjadi haji kelaparan, haji yang tidak terurus gitu kan. Sekarang kan mudah terekspos oleh berita ini, makanya kalau orang berhaji ya setidaknya membawa bekal lah. Ini kan mungkin orang ini mungkin pada masa itu mendengarkan kalau amalan haji itu pahalanya besar dan sebagainya, kemudian dia berhaji. Kalau orang sini kan mungkin dikatakan bonek ya, nekat ya. Nah ini di komentar Allah jangan sampai melakukan itu karena itu akan mengganggu manusia dan orang yang diganggukan juga akibatnya mungkin yang diminta makanan, diminta uang kan ya, ada yang barangkali ada yang tak ikhlas kan kurang baik ya, walaupun si dia berangkat hajinya juga baik ya, niatnya baik. Sampai di sini barangkali ada penjelasan bacaan yang kurang jelas, kurang dimengerti atau mungkin masih ada sedikit kekeliruan. Saya menerima masukan agar kedepannya semakin baik.
semakin mudah dimengerti. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.